Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Ilahi Robbi. Amin. Oke, sebelum lanjut pada materi kita kali ini, Pak Guru ingin bertanya nih sama kalian semuanya. Apakah selama BDR ini kalian tetap belajar mandiri di rumah dan selalu mengerjakan PR dan latihan soal? Atau justru kebanyakan main game online nih? Ayo ngaku. Nah, untuk mendukung kegiatan BDR kalian supaya berjalan lancar, kali ini Pak Guru mau berbagi-bagi tips nih mengenai cara belajar efektif di rumah. Karena biasanya kalau nggak konsentrasi full, belajar di rumah bikin ngantuk loh. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan cara belajar efektif di rumah. Nah, diharapkan kalian semuanya setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa merubah kebiasaan belajarnya di rumah agar lebih efektif lagi. Kedua, mengidentifikasi cara belajar efektif di rumah, sehingga kalian menjadi tahu dan paham mana cara belajar yang baik dan efektif. Ketiga, yaitu membuat rencana belajar yang efektif di rumah. Tentu kalian nantinya akan menjadi mampu membuat dan menyusun jadwal belajar yang baik dan efektif di rumah masing-masing. Nah, apa sih belajar efektif itu? Ada yang tahu? Atau ada yang mau menjawab sebelum Pak Guru menjelaskan? Oke, betul sekali. Nah, belajar efektif itu adalah belajar yang bisa menyenangkan hati. Nah, maksudnya bahwa dalam proses belajarnya itu dilakukan tanpa beban apapun dalam pikiran dan juga tidak adanya masalah yang bisa merusak konsentrasi belajar. Jadi, gunakan waktu yang tepat untuk belajar ya. Selanjutnya, mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dalam proses belajar itu harus memiliki target dan tujuan yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai belajar sambil mengerjakan yang lain atau belajar sambil bermain game. Itu sama sekali tidak maksimal hasilnya. Selanjutnya, terjadwal dengan baik. Nah, dalam belajar harus mempunyai jadwal yang jelas dan teratur agar proses belajarnya berlangsung secara sistematis dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya, tidak memakan waktu lama. Usahakan dalam belajarnya tidak memakai waktu yang lama ya, karena belajar dengan waktu yang lama bisa membuat kita cepat bosan, ngantuk, lelah, dan hilang konsentrasinya. Oke, next. Nah, lantas bagaimana sih cara belajar yang efektif? Ada yang tahu? Oke, yang pertama adalah perhatikan emosimu. Kok emosi ya? Maksudnya gimana ini? Nah, maksudnya jika emosi kita positif saat belajar, misalnya senang, bahagia, dan lain-lain, maka akan muncul energi positif yang akan menguatkan daya otak kita sehingga membuat individu yang merasakannya menjadi berhasil dalam hal belajar dan akan mendapatkan penghormatan dari individu lainnya dan lingkungannya di hari kelak. Nah, jadi begitu anak-anak ya. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, jika emosimu negatif, sedang marah misalnya, cemberut dan lain-lain, maka akan muncul energi negatif pula yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam hal belajar. Oke, selanjutnya biasakan bertanya. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Karena dengan kebiasaan kita untuk bertanya sesuatu yang kita tidak tahu, maka akan menambah motivasi belajar kita dan rasa ingin tahu kita akan lebih baik daripada diam dan menutup diri. Paham ya? Oke, selanjutnya temukan gaya belajar. Nah, gaya belajar juga bisa mempengaruhi proses belajar ya.
Ada yang senang belajar sambil dengerin musik baru bisa paham? Ayo, siapa ya kira-kira yang belajarnya harus mendengarkan musik baru paham? Atau lebih senang menonton video daripada membaca? Ini biasanya yang suka buka-buka YouTube ini ya. Kemudian mendengar penjelasan dulu baru bisa paham. Nah, ada juga ya, harus dijelasin sedetail mungkin, atau harus mendapatkan penjelasan dari orang tersebut baru kita bisa paham, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh gaya belajar. Nah, kira-kira kalian berada pada gaya belajar yang mana? Nah, silakan tentukan sendiri dan dikembangkan sendiri. Oke, selanjutnya adalah mengatur waktu belajar. Nah, ini yang sangat penting ya. Usahakan selalu mengatur waktu dalam belajar. Kapan waktu belajar bahasa Indonesia, kapan belajar untuk pelajaran lain. Dan jangan lupa juga untuk menempelkan daftar tugas di meja belajar ya, agar selalu diingat. Atau bila perlu mengatur alarm di HP masing-masing. Jadi nanti misalnya ketika asik bermain, lupa jadwal yang sudah dibuat. Nah, ada alarm yang sudah dipasang di handphone yang akan mengingatkan kita. Nah, kemudian yang terakhir ya, agar belajarnya lebih efektif adalah harus memperhatikan lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh dalam proses belajar. Jangan belajar jika suasana dalam rumah lagi berantakan. Tapi rapikan terlebih dahulu tempat belajarnya dan buatlah senyaman mungkin. Karena tempat yang nyaman itu akan membuat daya fokus kita semakin terpusatkan ya. Oke, selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan agar jadwal belajar berjalan lancar sesuai dengan rencana. Nah, biasanya dalam menjalankan program jadwal belajar secara mandiri, biasanya akan banyak halangan dan rintangan sebagai faktor penghalang, sehingga jadwal belajar kita menjadi terbengkalai dan gagal untuk dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan yang sudah direncanakan. Pertama adalah disiplin. Ini adalah faktor penting yang harus dimiliki, karena sekali saja kita tidak disiplin dalam menjalankan sesuai jadwal yang kita susun, maka yakin saja untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan terbengkalai dan tidak jalan. Makanya disiplin ini harus tumbuh kuat dalam diri kita. Selanjutnya komitmen. Ini juga tidak kalah penting ya, karena komitmen itu adalah sebuah tekad untuk terus menjalankan semua yang sudah kita rencanakan. Kemudian selanjutnya adalah terus mencoba. Jangan terlalu mudah untuk putus asa ketika terdapat halangan dan rintangan, tetapi teruslah mencoba dan berusaha untuk memperbaiki setiap kekurangannya. Dan yang terakhir adalah sabar. Ini adalah kata kunci ketika kita dalam menjalankan sesuatu. Tanpa kesabaran, maka kita tidak akan bisa meraih hasil yang maksimal. Nah, setelah mengetahui cara belajar yang efektif, apa sih yang harus dilakukan oleh kalian selanjutnya? Ada yang tahu? Ya, membuat rencana belajar yang efektif dengan mengatur jadwal yang baik. Loh, kenapa ini meski dilakukan? Apa tidak bisa kita belajar seperti biasa? Belajar ya belajar, main ya main gitu. Boleh. Tapi agar lebih efektifnya, agar kita bisa merasakan manfaatnya, sebaiknya kalian menyusun jadwal belajar yang baik. Nah, pertama, usahakan jadwal belajarnya 50 menit setiap hari ya. Ini rutin. Dan usahakan pilih waktu pagi, siang, atau sore. Karena di waktu tersebut semangat kita masih terjaga. Lantas kenapa malam tidak baik untuk belajar, Pak? Sebenarnya bukan tidak baik ya, tetapi tidak efektif karena kita akan mudah ngantuk dan sebaiknya malam itu digunakan untuk beristirahat. Oke, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah pilih tempat belajar yang nyaman. Nah, misalnya kalian bisa menata tempat belajarnya terlebih dulu.
agar nyaman dan rapi. Atau bisa juga mencari tempat yang lain, misalnya di bawah pohon sekitar lingkungan rumah. Jadi tergantung kenyamanan ya. Jadi harus dibuat tempat belajarnya itu senyaman mungkin. Jadi kalau nyaman, daya serap kita itu bagus ya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mereview atau melihat kembali materi mingguan kalian ya. Ini bertujuan untuk menyegarkan kembali daya ingat kita tentang materi minggu lalu, dan usahakan untuk terus melatih diri dengan cara mengerjakan soal-soal. Dan ingat juga, jangan sampai kalian menyusun jadwal belajarnya justru akan memperbudak diri kalian sendiri, dan akhirnya proses belajarnya tidak efektif. Oleh karena itu, diharapkan untuk membuat jadwal belajar yang menyenangkan hati dan tidak menjadi beban kalian sendiri. Nah, kira-kira sampai di sini bisa paham ya. Nah, siapa di antara kalian yang punya gambaran untuk menyusun jadwal belajarnya di rumah? Oke, jadi semuanya harus punya motivasi ya. Setelah melihat video ini, kalian harus berlomba untuk memotivasi diri untuk memperbaiki cara belajar di rumah agar lebih efektif. Ini diingat ya, bila perlu dicatat pesan ini agar selalu mengingatkan kita saat belajar. Ayo belajar yang semangat ya, jangan main game online terus. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Otak harus diisi dengan ilmu dan pengetahuan agar dirimu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sekian materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan materi dalam video ini bisa memberikan motivasi dan semangat kalian untuk terus belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita secepatnya untuk bertemu kembali di sekolah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.